Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Jalla wa ala, nikmat sehat, nikmat taufik untuk bisa memanfaatkan waktu di sore hari ini, ya, menjelang maghrib, untuk bisa lebih mengenal tuntunan Nabi alaihissalam dalam hal salat. Dan kita sekarang akan membahas tentang cara duduk pada salat yang berjumlah 2 rakaat. Bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat, baik itu salat fardu maupun sunnah, ya, yang berjumlah 2 rakaat. Memang terjadi khilaf di antara ulama. Ada perselisihan yang cukup panjang tentang mana yang benar ketika kita duduk terakhir di salat yang berjumlah 2 rakaat. Apakah iftirash atau tawarruk? Dari hasil penelitian saya, jadi saya menelaah dan meneliti masalah ini, saya dapati yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, yang menguatkan bahwa cara duduk pada setiap salat yang berjumlah 2 rakaat adalah iftirash, yaitu kaki kanan yang ditegakkan dan kaki kiri yang diduduki. Jadi duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Inilah cara duduk yang sahih sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, bukan dengan cara tawarruk, yaitu memasukkan kaki kiri di atas kaki kanan lalu kita duduk dengan cara miring. Dalilnya sangat banyak, dikuatkan oleh beberapa sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Di antaranya hadis Aisyah, hadis wa Ibn Hajar, kemudian hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhum. Hadis Wa'il jelas, adja'al yusra, beliau adja' itu artinya mendudukkan, jadi di atas paha, di atas pantatnya, jadi dia duduk di atas kaki kiri, ya. Jadi ketika salat pada salat yang berjumlah 2 rakaat, kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Ada penjelasan, dan pada saat itu, ya, cara duduk beliau, posisi duduk beliau adalah iftirash. Tambah jelas. Jadi ketika salat 2 rakaat, nah berarti sampai hadis ini, kalau kita salat subuh duduknya bagaimana? Miring apa tegak? Kalau salat subuh, kalau kita salat subuh, baik berjamaah maupun sendiri ketika terlambat, maka di rakaat terakhir, di duduk terakhir, duduk kita bagaimana? Iftirash atau tawarruk miring? Iftirash. Masih banyak yang tawarruk? Masih. Yang lebih dekat kepada dalil, duduknya iftirash, tegak, bukan miring, ya, tegak, tidak miring. Bagaimana kalau seandainya imam duduknya tawarruk, setelah sujud kemudian dibangkit di rakaat terakhir, di duduk terakhir dia mengucapkan at-tahiyatulillah dan duduknya tawarruk, dia miring. Apakah kita wajib mengikuti imam atau kita tetap duduk posisinya iftirash?
Kalau melihat keumuman hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bi, bahwa imam diangkat untuk diikuti, maka sebaiknya kita mengikuti cara imam. Cara imam duduk. Tetapi sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mengikuti imam secara global, bukan secara detail. Contoh misalnya, bagaimana kalau imam tidak menggerakkan jari lalu kita menggerakkan jari? Apakah termasuk menyelisihi? Termasuk ketika imam miring kita tegak. Apakah itu menyelisihi? Di situ para ulama masuk menjelaskan. Ada celah untuk bisa dijelaskan. Yang dimaksud dengan liutamma bi, yang dimaksud dengan imam itu harus diikuti, yaitu mengikuti gerakannya secara umum. Adapun gerakan salat yang apabila kita menyelisih amalan imam, namun tidak begitu kentara, tidak begitu terlihat jelas perselisihan amalan kita dengan amalan imam, maka atau tidak termasuk hadis ini. Tidak termasuk hadis ini. Jadi kalau imam misalnya dia duduk tawarruk, kita iftiras, bukan termasuk yang menyelisihi. Kalau seandainya dia tidak menggerakkan jari, kita menggerakkan jari, maka juga tidak termasuk yang menyelisihi. Kalau imam misalnya meletakkan tangannya di dada, samiallahu liman hamidah, tapi kita tidak begini, tapi begini, juga tidak termasuk. Tapi kalau yang begitu kentara, begitu jelas dan nampak perbedaannya, contoh kasus kunut, imam angkat tangan tapi makmum tidak menggambingkan. Nah, ini masalah, karena jelas sekali perbuatan imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, sementara makmum tidak mengangkat tangan. Apa yang dilakukan oleh makmum menyelisih hadis Nabi alaihissalam bahwa imam diangkat untuk diikuti. Makanya Imam Ahmad yang mengatakan kunut subuh bid'ah, Imam Ahmad mengatakan kunut subuh bid'ah, tetapi gurunya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Ahmad perlu ditanya, lihat, gurunya gurunya mengatakan sunnah, muridnya mengatakan bid'ah. Jadi ini belajar dari mereka berdua ini, bahwa cinta kita kepada guru tidak menghalangi cinta kita kepada dalil. Imam Ahmad hormat tidak kepada Imam Syafi'i? Hormat. Imam Ahmad cinta tidak kepada Imam Syafi'i? Sangat cinta. Tapi ketika dia menemukan dalil lebih dekat kepada tidak kunut, karena Imam Ahmad menemukan bahwa hadis tentang kunut subuh itu lemah, lalu dia kalau memang tidak ada dalilnya, berarti kunut subuh secara kontinu itu bid'ah, kata Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, justru Nabi tetap, karena beliau berpandangan hadis itu hasan. Ujung-ujungnya ada perbedaan pendapat ulama. Jadi uniknya begini, Imam Ahmad ditanya tentang hukum kunut subuh, beliau bilang bid'ah. Terus ditanya lagi, lalu bagaimana kita kalau bermakmum dengan imam yang kunut subuh? Diikuti atau jangan diikuti? Ya imam, kalau anda berpendapat kunut subuh bid'ah, lalu bagaimana hukumnya ketika kami salat di belakang imam yang kunut? Apakah boleh wajib mengikutinya atau haram? Karena kunut itu bid'ah. Apa kata Imam Muhammad? Ikuti. Kenapa ikuti? Karena mempertimbangkan maslahat lebih besar. Bid'ah itu kan istihad. Karena bid'ahnya bukan yang disepakati. Kalau seluruh ulama sepakat itu bid'ah, tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah pertimbangannya demi maslahat. Kalau bid'ahnya disepakati. Gitu. Kalau suatu perkara itu bid'ah disepakati, tidak bisa berubah karena pertimbangan maslahat. Gak bisa berubah. Tapi kalau bid'ahnya dikhilafkan oleh para ulama, maka dia bisa berubah demi kemaslahatan yang lebih besar.
Kenapa? Karena bid'ah disepakati itu maksiat. Maksiat tidak bisa berubah demi kemaslahatan, nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya begini, bagaimana caranya kita bisa membuat anak-anak muda di kampung ini menjadi dekat dengan kita? Sementara anak-anak muda sini terkenal dengan nakal misalnya, dengan kenakalannya. Bagaimana kita dekat? Oh, anak-anak sini tuh suka hiburan, suka dangdut. Lalu demi kemaslahatan, lalu kita undang mereka untuk joget bersama. Kita bilang ini tidak. Kenapa? Karena joget bersama ya itu adalah haram yang disepakati ulama. Tidak ada ulama boleh kalau ini sepakat para jamaah. Jadi prinsipnya sesuatu yang bersifat bid'ah disepakati maka bisa ya maka tidak bisa ditinggalkan demi kemaslahatan. Tapi yang diikhilafkan boleh. Contoh, bolehkah seorang wanita yang bercadar membuka cadarnya ketika berkumpul dengan keluarga besar? Atau dia adalah jatuhnya mantu, sementara keluarga suaminya itu banyak yang awam, hanya dia yang istrinya bercadar. Kalau tetap dipertahankan cadarnya akan menimbulkan fitnah yang luar biasa, membuat mereka semakin menjauhi dan membenci dakwah sunnah. Maka kita tanya, apa yang Anda yakini? Kalau Anda yakini wajib, maka sebaiknya tidak dibuka. Tapi kalau Anda meyakini cadar itu tidak wajib, hanya sunnah, buka. Demi kemaslahatan kekerabatan, demi kemaslahatan silaturahim, bukan pelin-pelan, bukan, kemaslahatan. Karena Islam itu datang untuk mendatangkan kemaslahatan. Masa gara-gara cadar jadi ribut, fitnah macam-macam? Gak apa-apa buka, demi kemaslahatan. Ya, demi kemaslahatan. Tapi mudarat yang dikhawatirkan kuat dugaannya akan terjadi. Tapi kalau hanya dugaan, hanya asumsi, oh kayaknya akan ada fitnah nih, maka jangan dulu dibuka. Tapi kalau memang suami tahu karakter keluarganya itu aneh, mulutnya betul-betul tidak bisa dijaga dengan baik, setiap ada hal yang berbeda pasti ngomong macam-macam, maka sebaiknya istrinya, kamu jangan usah pakai cadar karena mudaratnya lebih besar. Kapan boleh gugur itu, apa wajib itu, apa namanya, bisa gugur kalau mudaratnya lebih besar. Tapi kalau dia meyakini sunnah, tidak ada pertimbangan mudarat atau maslahat, buka aja agar lebih dekat, lebih hangat hubungan silaturahim. Begitu pikihnya ikhwatal iman. Segala sesuatu mempertimbangkan maslahat mudarat. Ya, seperti itu ya ikhwatal iman. Sama halnya dengan misalnya hukum tasbih. Tidak ada ulama sepakat bahwa tasbih itu bid'ah. Dengan hitungan mesin cetek. Oh itu bid'ah. Tidak semua ulama bilang bid'ah. Berarti bagaimana? Bisa berubah demi kemaslahatan yang lebih besar. Misal gini. Misal ya, di suatu kampung masyarakatnya terbiasa dzikir dengan tasbih. Kalau ada yang bertasbih dengan jari, fitnah, pasti akan dituduh macam-macam. Dicari tahu pemahamannya apa, alirannya apa, karena mereka punya tradisi dan budaya kalau berzikir dengan tasbih, maka kita berzikir dengan tasbih demi kemaslahatan. Kok boleh padahal bid'ah? Bid'ah, tapi menurut sebagian ulama tidak disepakati. Kembali kepada kunut. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bid'ah, tapi ketika ada makmum yang bertanya, bagaimana kalau saya salat di belakang imam yang kunut, kata beliau ikuti, karena kemaslahatan mengikuti imam lebih besar dari kemaslahatan bid'ah, tetapi berdasarkan istihad beliau, berdasarkan ra'i, pendapat beliau yang sampai setelah meneliti dalil-dalil yang ada. Ya, jadi Nabi memberi isyarat itu dari awal. Yang sahih dari memberi isyarat tidak hanya pada saat mengucapkan asyhadu alla ilallah, tapi mengangkat jari dari sejak awal.
Dari sejak awal bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Kemudian tentang memberi isyarat, menggerakkan jari. Jadi dimulai dari kapan? Apakah ini sunnah atau tidak? Dimulai dari kapan? Tadi sudah sampaikan, yang sahih adalah yang lebih dekat berdalil, dari awal kita angkat tangan, kemudian digerakkan jari telunjuk kita. Di sini saya katakan, di sini siapa maksudnya? Penulis. Penulis siapa? Ustaz. Nah, itu berarti saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa pendapat yang pertama lebih kuat. Jadi ketika ada yang lebih saya kuatkan, maka saya katakan. Karena saya juga meneliti permasalahan yang sama. Jadi saya menemukan yang lebih kuat, memberi syarat dari awal. Asyhadu, gitu. Dari awal. Jadi mengangkat jari telunjuk ketika berdoa. Allahumma inni a'udzubika adzab jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil Allahumma fil lima qaddamtu ma. Jadi ketika doa baru angkat. Tapi kalau tidak ya berendah saja begini. Tapi pada saat doa angkat tangan begitu. Mengangkat jari telunjuk. Ya, jadi jangan saling mengingkari, jangan saling menghujat, jangan saling merendahkan, saling menyesatkan satu sama lain, itu tidak boleh. Karena tiga pendapat ini pendapat yang masing-masing punya dalil dan kuat. Sikap kita bagaimana? Menghargai. Saling menghargai. Apabila ada yang berbeda dengan kita, di mana dia tidak angkat tangan dari awal tasyahud, tapi pada saat bertasyahud asyhadu an la angkat tangan, atau pada saat berdoa baru angkat tangan, kita hargai. Kemudian begini, ya, jari kelingking dengan jari manis dieratkan, kemudian jari tengah sama ibu jari begini. Jadi kayak membuat lingkaran begini, ya. Kemudian mengangkat jari telunjuknya, diangkat. Lalu aku melihatnya, kata Wa'il, Nabi menggerakkan, ingat, menggerakkan bukan begini. Siapa yang memahami menggerakkan, Nabi menggerakkan dalam salatnya, dalam tasyahudnya begini, berarti dia salah paham. Pahamnya kelebihan. Karena kalau begini, namanya bukan menggerakkan, menaik turunkan namanya. Yakhfid wa yarfa wa yakhfid. Kalau begini namanya bukan menggerakkan dalam bahasa Arab, tapi menaik turunkan jari. Lalu apa yang maksud Wa'il? Saya melihat Nabi menggerakkan jari telunjuknya begini. Jadi gerakan yang sedikit kecil. Bukan begini ya. Karena ada sebagian dan banyak yang pahamnya begini. Ini bukan gerakan, tapi menaik turunkan. Tapi begini. Gitu. Karena kalau kita begini, ini tambahan keterangan aja, nanti jadi bahan bicara anak-anak yang sholat di masjid. Tuh, tangannya begini-gini, tangannya begini. Anak-anak tuh sering ngikutin begini-gini. Tuh, ya, ngapain? Karena udah salah paham, jadi bahan olok-olok main-main. Gak usah begini. Ada yang begini-gini, ada yang semangat banget ya. Ya, tapi cukup begini. Sedikit aja. Gerakan yang keras. Kalau gini keras gak? Keras gak ini? Kalau kata gini, sanggup gak orang dari awal tasyahud sampai akhir? Aduh, pegel. Berarti tidak begitu pemahamannya. Karena lihat kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Malik dengan gerakan yang keras. Jadi gini dong. Tuh. Bukan begini. Kalau gini bukan keras. Kalau keras betul-betul begini, kencang dia. Berarti tidak begini, tapi begini, sedikit, tapi gerakan yang seperti orang bergetar, seperti orang merinding, ya, seperti orang menggigil. Nah, seperti itu. Sudah jelas penjelasan ulama demi ulama dijelaskan seperti itu cara menggerakkannya. Kemudian, Syekh Muhammad Bajmul berkata, yang dimaksud dengan menggerak-gerakan telunjuk yaitu gerakan kecil dan ringan. Tidak sampai kepada gerakan naik turun. Tidak sampai gerakan naik turun. Atau gerakan ke kanan dan ke kiri. Atau begini. Ini salah ini. Ada yang begini-gini muter-muter, ada yang begini-gini. Ini semua ngaco semua ini. Pasukan ngaco kayak gitu. Terus? Jika yang dimaksud menggerak-gerakannya yaitu menggerakkannya gerakan naik turun atau gerakan ke kanan dan ke kiri. Ya, betul. Dan ke bawah sudah pasti sahabat Wa'il bin Hujar akan menjelaskan. Pasti dia akan mengatakan kana Nabi yarfa wa yakhfid. Bahwa Nabi menaik turunkan jarinya. Jadi lafadznya menaik turunkan, tapi Nabi kata Wa'il tidak menaik turunkan tapi menggerakkan. Kemudian
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut. Dari sejak tasyahud, pandangan kita tidak lagi ke sujud. Pandangan kita selama sholat menghadap ke tempat sujud, kecuali di saat tasyahud. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pandangan kita bukan ke tempat sujud, tapi ke jari telunjuk. Selain itu, pandangan kita ke tempat sujud. Walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tetap kita tidak boleh melihat Ka'bah. Walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tapi pandangan kita mengarah ke tempat sujud, kecuali pada saat tasyahud, maka pandangan kita diarahkan ke telunjuk, begitu. Kemudian Abdullah bin Jubair berkata, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan pandangan matanya tidak melewati isyarat jari telunjuknya. Fadilah menggerak-gerakkan jari di saat tasawuf. Gerakan jari telunjuk dalam tasawuf itu akan membuat sholat lebih ditakuti oleh setan, lebih melukai dan menusuk daripada pedang dan panah. Jadi ternyata menggerakkan jari ini salah satu cara khusyuk. Salah satu cara khusyuk dalam salat, di mana setan tidak dengan leluasa mengganggu salat kita. Karena dia lebih memukul. Kata Nabi, lebih memukul terhadap setan daripada besi. Ini pukulan yang telak sekali, yang sangat keras dengan kita menggerakkan jari telunjuk kita. Ya. Kemudian dan dijauhinya sehingga sholat menjadi lebih khusyuk. Sebab isyarat tersebut adalah isyarat tauhid, sehingga menghancurkan ambisi setan untuk menjerumuskan seorang yang sholat kepada syirik. Jelas ya? Baik. Sekarang tasyahud. Poin 22. Tasyahud ada dua. Pada salat yang berjumlah 3 atau 4 rakaat. Pada salat yang berjumlah 3 atau 4 rakaat, maka hukum tasyahudnya beda. Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud kedua atau akhir hukumnya rukun. Jadi kalau ada seorang lupa atau tidak mengerjakan tasyahud, tidak melakukan tasyahud awal, tidak apa-apa. Ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sebabnya 3. Karena lupa, mengurangi amalan sholat. Ingat, mengurangi, menambahkan, ragu. Ada 3 sebab sujud sahwi. Mengurangi, yaitu tidak mengamalkan kewajiban sholat, maka konsekuensinya ditutup dengan sujud sahwi. Seperti tadi, tidak tasyahud awal. Misalnya dari sujud yang kedua di rakaat kedua, langsung kita bangkit ke rakaat ketiga, tidak tasyahud awal, tapi langsung berdiri. Apakah duduk lagi? Nggak perlu. Lanjutkan saja, tapi nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Mengurangi, menambah. Yang harusnya 3 rakaat, 4 rakaat, maka sujud sahwi. Yang ketiga ragu, ini udah 3 apa belum ya? 3, 2 apa 3? Ya Allah, saya tadi udah ruku belum ya? Bingung. Kalau kita mengalami keraguan yang luar biasa dalam amalan salat, akhiri salat dengan sujud sahwi. 3, ingat, 3 sebab sujud sahwi: mengurangi, menambah, ragu. Tapi kalau untuk lebih mudah gini urutannya, mengurangi, ragu. Sebab 2 sebab ini sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Kalau kita mengurangi amalan salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita mengalami keraguan dalam salat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau menambah rakaat, maka sujud sahwinya setelah salam. Begitu urutannya berdasarkan hadis. Kalau mengurangi dan ragu, sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Tapi kalau menambah, sujud sahwinya setelah salam. Itu kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang sujud sahwi. Jadi tasyahud awal hukumnya wajib, tasyahud akhir hukumnya rukun, ya, hukumnya rukun. Adapun bacaannya, ada beberapa bacaan saya suguhkan di sini. Nanti silakan dibaca sendiri, dipilih mana yang lebih mudah diamalkan.
Ya, lebih afdal lagi kalau kita mengamalkan semuanya, kadang yang ini, kadang yang itu. Dan ingat, bedanya tasyahud awal dengan yang tasyahud akhir apa bedanya? Bedanya ikhwatal iman, tasyahud awal dan tasyahud akhir bedanya dua. Apa bedanya? Di mana tasyahud awal hanya sampai ya abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud awal. Tidak perlu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, tidak. Paham? Tasyahud akhir baru. Tasyahud akhir itu ada dua tambahan amal. Bersalawat pada Nabi dan berdoa. Jadi tasyahud awal hanya membaca at-tahiyat. Contoh, at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah selesai, berdiri. Itu tasyahud awal. Tidak perlu bersalawat, tidak perlu. Wa abdu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di rakaat terakhir. Jadi perbedaan antara tasyahud awal dan akhir, tasyahud awal hanya membaca tahiyat, di tasyahud akhir membaca tahiyat, salawat dan doa. Itu dua perbedaan yang mencolok antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Waffaqanallahu wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas ya, silakan. Yang sujud sahwi teringat kurang rakaat setelah selesai salam. Kurang Rakaatnya, tapi setelah dia salam. Terus yang ditanya apa? Baru ingat ternyata kurang 1 rakaat. Apakah dia langsung sujud sahwi? Langsung. Pada saat ingat dia langsung menambah jumlah rakaat yang kurang. Pada saat ingat. Tapi sudah dijeda bicara dengan. Karena itu utang jatuhnya. Jadi sekarang dia lupa, terus dia ngobrol. Setelah itu diingat, kayaknya tadi 3 deh, harusnya 4, kurang 1 rakaat. Lalu kita konfirmasi ke, tadi saya sholatnya, maaf tadi mengingatkan cuma gak enak. Oh jadi saya tadi sholat 3, 3. Soalnya kan Anda masbuk, gak ada pas 1 rakaat pun. Tapi Anda udah 3 rakaat langsung salam. Oh ya, berarti 1 kurang 1 rakaat. Iya maaf ya, berarti harus tambah. Walaupun diselingi, ada jeda untuk ngobrol, ada jeda untuk bercanda, tetap harus. Karena itu perintah. Kata ulama, al-amru amrun ijad. Perintah itu suatu perkara yang harus diadakan. Perintah dan utang jatuhnya. Bisa jadi ditanya oleh Allah. Kalau 1 rakaat belum dikerjakan karena lupa, lalu tidak dibayar, ditanya nanti di akhirat. Kenapa kamu tidak sholat isya 4 rakaat? Ditanya, dikejar sama Allah. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah, apa? Yang pertama kali ditanya oleh Allah dari amalan kita, salat. Mungkin yang lain lupa nggak apa-apa, tapi kalau salat jangan sampai lupa. Wajar lupa, maksudnya lupa terus ini. Kalau ingat langsung segera kerjakan. Makanya lupa, ketiduran itu udzur, nggak ada masalah. Tapi segera kerjakan ketika ingat. Kata Nabi, man nama salatin aw sunnasiha, barang siapa tertidur dari salat atau lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Segera salat ketika dia bangun, segera salat ketika dia ingat. Sama juga dengan orang yang lupa 1 rakaat. Begitu. Nah, lupa tahiyat awal, lalu kita ingatkan. Dia posisinya udah di mana? Dia posisi udah berdiri. Tapi dia balik lagi awal. Kalau dia sudah berdiri, jangan diingatkan subhanallah, gak usah. Karena kalau sampai dia berdiri lalu duduk lagi, itu imam tidak mengikut sunnah, tapi imamnya kalah pengaruh sama makmumnya. Kenapa? Karena sudah berdiri, tidak perlu duduk lagi. Karena imam subhanallah, itulah masalah kalau orang mengerjakan sholat tapi tanpa ilmu. Dia harusnya duduk tapi dia berdiri. Makmum itu lihat, kalau dia ternyata melihat dia, tapi nggak mungkin juga makmum lagi sujud begini, kemudian perhatiin imam langsung berdiri apa duduk, kan nggak mungkin. Maka kalau dia Allah, tapi bisa diketahui melalui takbir. Dia bisa Allahu Akbar, ini panjang takbirnya, jangan-jangan langsung berdiri ini.
Tapi kan kita hanya menduga kan gitu. Tetap kalau kita dapati imam sudah berdiri, jangan bertasbih, lanjutkan saja. Tapi misalnya sudah terjadi dan imamnya balik duduk, terus awal, makmumnya duduk lagi. Duduk juga. Nah terus setelah tahiyat akhir, imamnya itu sujud sahwi. Imamnya sujud? Sahwi. Makmumnya enggak. Lupa sujud sahwi, lupa tasyahud awal, diingatkan, terus duduk, terus di akhir sujud sahwi, padahal dia tetap duduk, nggak meninggalkan duduk tasyahud. Tapi makmum yang mengingatkan, nggak ikut sujud sahwi. Ini benar-benar terjadi pecah kongsi namanya itu. Ya, ternyata pecah itu bukan hanya di dunia perpolitikan gitu. Ternyata dalam masalah sholat itu pecah, nggak benar kayak gini. Makmum udah mengingatkan, dan ingat loh, mengingatkannya pun itu udah aneh. Bagaimana dia tahu imam berdiri dari mana? Pasti setelah imam berdiri kan? Oh berdiri ini, harusnya kan tasyahud awal. Subhanallah, subhanallah. Makmum kur subhanallah. Ternyata diingatkan untuk duduk. Kalau dia imam yang faqih, ngerti agama, dia nggak mau duduk dia, lanjutkan. Akibatnya kayak gitu jadinya. Nah kalau sudah terjadi begitu, kalau imam sujud sahwi, maka dia sujudnya kapan? Sebelum salam atau sudah salam? Waduh, berarti belum salam, makmum harus ikut. Kalau imam di saat sujud sahwi sebelum salam, makmum wajib mengikuti. Bagaimana kalau dia tidak ikut? Ya qadarullah sudah. Berarti imam insya Allah salatnya sempurna, makmum salatnya tidak sempurna. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Saya tahu anda ya, makmumnya itu anda ya? Atau jangan-jangan imamnya? Saya tahu ini sebetulnya cerita tentang fakta yang ada di sini nih. Begitulah sholat kalian seperti itu. Banyak yang membingungkan gitu. Kata di tempat saya, jadi kejadian begitu, jadi ada beberapa porsi kongsi gitu ada yang... Loh, anda percaya tidak? Ada, kita tahu kalau ada orang sholat di hadapan kita larang kan, cegah, karena akan mengurangi pahala sholat. Kalau lewat itu perempuan, batal sholat kita. Misalnya istri kita lagi sholat, lalu istri kita langsung lewat depan kita, batal. Anak perempuan, batal. Tapi kalau selain perempuan, mengurangi pahala. Jadi pernah ada teman saya sholat gitu, dikasih pembatas, sholat sunnah dia. Lalu dihalangin karena dia akan melewati sholat. Malah direspon dengan dikiranya ngajak salaman katanya. Jadi gila begini, oh ngajak salaman, nggih, katanya salaman gitu. Dia mau ketawa lagi sholat katanya. Itulah fakta di lapangan bagi orang awam. Maklumi aja lah, gak apa-apa gitu lah. Tapi ingat, awam boleh awam, tapi urusan sholat jangan awam, gak boleh. Karena ilmu yang paling penting sholat ini. Bukti cinta kita kepada Allah adalah sholat. Baik, kita tutup karena sudah masuk maghrib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.